Seorang pasien berusia 28 tahun datang ke rumah sakit dengan gejala menyakitkan. Dia menjelaskan kepada dokter bahwa dia merasakan sensasi sangat tidak nyaman di dada dan sudah batuk parah selama beberapa waktu. Staf medis langsung tahu mereka nggak boleh buang waktu, jadi dia dijadwalkan untuk menjalani ronsen. Anehnya, nggak ada yang aneh dengan hasil ronsennya. Hanya ada massa di paru-parunya yang harus dikeluarkan sesegera mungkin, dan ini jelas bukan berita terbaik bagi sang pasien, tapi para dokter sudah pernah melihat kasus seperti ini. Namun demikian, pendapat pertama itu berubah pada hari operasi. Keseluruhan operasi bukan cuma berjalan lebih sulit dari dugaan, tapi massa yang mereka keluarkan dari pasien punya bentuk yang tak biasa. Saat sampel dikirim untuk penyelidikan lebih lanjut, para dokter bingung karena itu ternyata pohon cemara kecil. Para dokter yang turun tangan dalam operasi itu berpikir pria tersebut pasti telah menghirup benihnya yang kemudian menetap di dalam paru-paru. Setelah benih tumbuh jadi pohon muda, jarum-jarum kecilnya mulai merusak jaringan di sekitarnya yang mengakibatkan rasa tak nyaman di dada dan menyebabkan batuk. Saat kisah itu makin populer, para ilmuwan mulai melirik kisah misterius itu. Dan mereka nggak begitu cepat menerimanya dengan mengatakan bahwa kemungkinan besar cerita itu dibuat-buat. Alasannya, sebagian besar tumbuhan butuh banyak sinar matahari untuk tumbuh dan itu nggak ada di paru-paru manusia. Selain itu, jika benih bisa tumbuh semudah itu, kita semua pasti punya sesuatu yang tumbuh di tubuh kita kan? Benih kecil nggak terlalu sulit ditelan atau dihirup. Ini bukan satu-satunya cerita tentang tumbuhan yang tumbuh di paru-paru manusia yang membingungkan para ilmuwan. Pada tahun 2010, seorang pria dari Massachusetts dirawat di rumah sakit setelah paru-parunya mengempis. Sekali lagi, para dokter tak terkejut melihatnya karena sang pasien sudah punya riwayat masalah pernapasan. Meski begitu, mereka menemukan massa di dalam paru-paru pria itu dan segera mengeluarkannya. Yang mereka temukan sama mengejutkannya dengan pohon cemara, yaitu tanaman kacang polong kecil. Tapi kali ini, dokter mengatakan pria itu mungkin makan kacang polong saat makan malam, tapi kacang itu salah jalan dan gak masuk ke perutnya sebagaimana mestinya. Begitu sampai di paru-paru, kacang kecil itu mulai nyaman dan bertunas. Kebenarannya agak lebih rumit dalam kasus ini, tapi itu membuatnya lebih masuk akal. Ternyata panjang potongan yang dikeluarkan dari paru-paru pria itu hanya sekitar 1 cm. Objek sekecil itu nggak memenuhi syarat sebagai tanaman dewasa, tapi benih itu masih bisa tumbuh. Alasannya, biji kacang polong bisa bertunas meski tanpa cahaya dan secara alami tumbuh di bawah tanah. Biji ini tak butuh cahaya apapun pada saat ini karena punya cukup energi yang tersimpan di dalamnya untuk membantunya tumbuh hingga permukaan tanah, tempatnya mendapatkan sinar matahari yang dibutuhkannya untuk terus tumbuh. Karena hubungannya dengan matahari, tumbuhan disebut autotrof atau organisme yang menggunakan paparan cahaya untuk makan. Banyak dari kita berpikir bahwa tanaman mendapatkan makanan hariannya dari tanah tempat kita menanamnya. Tapi bukan itu yang sebenarnya dengan yang dimaksud memberinya makan. Tumbuhan butuh sinar matahari, air, dan gas di udara untuk menghasilkan glukosa, zat yang mereka pakai untuk makanan. Seluruh proses ini disebut fotosintesis dan dilakukan oleh semua tumbuhan, alga, dan bahkan sekumpulan mikroorganisme seperti bakteri belerang ungu. Kembali ke pasien kita yang malang, meski biji kacang itu mungkin telah berkecambah karena kelembapan di paru-paru cukup untuk bertahan hidup, biji itu nggak tumbuh menjadi tanaman seukuran penuh. Dia butuh sinar matahari agar fotosintesis dapat dimulai. Tapi bukan berarti itu tak merusak atau berbahaya. Banyak dokter UGD lain yang juga punya cerita serupa. Seperti kisah dari dokter di Essex yang pasien awalnya terlihat kehilangan gigi palsunya. Wanita itu sudah lanjut usia dan punya masalah ingatan, dan para dokter awalnya tak terlalu memikirkan kesalahan ini, namun ternyata wanita itu ditemukan punya beberapa masalah lain dengan paru-parunya. Gak butuh waktu lama bagi mereka untuk menarik kesimpulan dan mengetahui bahwa gigi palsu bagian atas wanita itu tidak hilang, melainkan ada di dalam tubuhnya. Wanita itu menelannya, tapi tak menyadarinya dan tersangkut di bagian bawah tenggorokannya, dan itu juga menyebabkan masalah pernapasan.
Tidak semua kecelakaan seperti itu terjadi secara kebetulan. Seorang pria di Inggris ini ingin menawarkan cincin pertunangan impiannya kepada tunangannya, tapi anggarannya tak sesuai. Jadi dia menciptakan sebuah rencana yang dia yakini sebagai rencana cerdas. Dia pergi ke toko perhiasan dan dengan sabar menunggu toko perhiasan itu mengalihkan fokusnya dari cincin selama sepersekian detik. Begitu perhatiannya teralihkan, si pria menelan cincin itu. Toko perhiasan itu tak mudah ditipu dan langsung memanggil polisi. Begitu berada di bawah detektor logam, pria itu hanya bisa mengaku pria romantis yang licik itu diantar ke sel tempat dia diharapkan untuk mengeluarkan cincin itu untuk dikembalikan ke pemiliknya. Cerita itu bukan satu-satunya alasan orang ketahuan menelan perhiasan. Seorang wanita pernah datang ke dokter UGD karena mengeluh sakit perut, tak ada yang aneh tentangnya. Sebaliknya dia adalah wanita parubaya yang modis dan rapi. Pemeriksaan fisiknya tidak mengungkapkan hal mencurigakan tentangnya, tapi sinar X jelas menunjukkan hal mencurigakan. Saat melihat gambar hasil ronsen, para dokter jadi bingung karena banyak sekali perhiasan yang tersangkut di dalam perut dan usus wanita itu. Staf medis langsung bertanya bagaimana benda-benda itu bisa sampai di sana, dan tanggapannya bahkan lebih tak masuk akal. Dia bilang dia ingin agar perhiasannya aman dari suaminya yang menurutnya punya kebiasaan buruk memberikan perhiasannya kepada wanita lain. Cowok yang baik. Seorang dokter lain ingat punya seorang pasien dengan tutup botol tersangkut di tenggorokannya. Masalahnya, dia bahkan gak menyadari ada benda asing di dalam dirinya dan itu baru ditemukan pada pemeriksaan rutin. Untungnya mereka tak butuh operasi untuk mengeluarkan yang satu ini. Dokter berhasil mengeluarkannya menggunakan jaring medis kecil dan mereka ingin tahu bagaimana pria ini bisa membuat tutup botol tersangkut di tenggorokannya tanpa menyadarinya. Tanggapannya sederhana, dia ingat dia minum air beberapa hari sebelumnya, tapi nggak bisa nemu tutupnya. Dia melupakan semuanya dan melanjutkan harinya. Ternyata hal-hal usil yang kita lakukan saat muda bisa kembali menghantui kita bertahun-tahun kemudian. Seorang wanita berusia 30 tahun mendapat pelajaran berharga dengan cara yang sulit saat dia masuk ruang UGD dengan hidung tersumbat. Semua obat gagal menyembuhkannya, jadi dia harus memeriksakannya ke seorang profesional. Begitu memeriksanya, para dokter menyadari ada jaringan yang meradang di hidungnya dan sesuatu yang menyerupai benda asing. Sepertinya objek itu sudah cukup lama ada di sana. Mereka nggak tahu apa itu, jadi dia segera dibawa ke ruang operasi. Yang dikeluarkan oleh ahli bedah kemudian diambil untuk diselidiki lebih lanjut, dan ternyata itu adalah bahan yang mirip kertas. Setelah mereka menanyainya, wanita itu ingat pernah memasukkan kertas ke hidungnya saat masih kecil, tapi mereka terkejut potongan kecil itu tetap ada di hidungnya selama lebih dari 20 tahun. Beberapa ekstraksi benda asing lebih rumit daripada yang lain. Seorang anak kecil dibawa ke UGD setelah memasukkan mainan konstruksi plastik adiknya ke hidungnya. Saat para dokter berusaha mengeluarkannya dengan hati-hati, anak itu batuk dan mainan itu masuk ke tenggorokannya, lalu ke perutnya. Baik dokter maupun keluarga anak itu dengan sabar menunggunya mengirim mainan itu ke tujuan akhir. Itu mungkin karena anak itu ingin mengembalikannya kepada adiknya, tapi kalau mau disimpan sendiri juga nggak masalah.